Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 109. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dan terakhir untuk hari ini datang dari Kang Paket. Pesannya, semangat Min, semoga makin banyak yang nyawer. Maaf cuma bisa kasih segini. Makasih juga sudah kasih tontonan menarik. Terima kasih juga ya untuk sawerannya. Besar sedikit gak masalah. Yang penting ikhlas dan berkah untuk kita semua. Semoga sehat selalu ya. Oke, itu dia donatur satu-satunya kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Setelah tendangan mendadaknya ditahan dengan mudahnya oleh Machine God Mirror, Suiko mendarat di lantai dan kini berdiri di hadapan Machine God Mirror yang jauh lebih besar darinya. Tapi Suiko tidak gentar sama sekali. Dia berkata dengan santainya, "Kau ini monster kan?" Lalu setelah itu Suiko melakukan peregangan dan kembali berkata, "Jadi aku yang pertama sampai di sini ya? Baiklah, mari kita mulai." Kemudian monster itu berkata, "Aku adalah Machine God Mirror. Kau siapa? Aku tidak punya data tentangmu. Kau pahlawan baru rupanya. Aku tidak butuh data milik kroco sepertimu. Cepat panggil King saja Nona." Suiko terlihat kesal mendengarnya. Dia pun langsung maju menyerang Machine God Mirror. Setelah itu kembali ke kota N yang menjadi lokasi pertarungan Tank Top Master melawan Heavy Smoker. Situasi kota semakin kritis. Kondisinya benar-benar sudah berada di ambang kehancuran. Hampir sepenuhnya lumpuh setelah seluruh wilayahnya nyaris terselimuti total oleh kabut asap beracun yang mematikan. Sementara Tank Top Master sama sekali tidak mundur. Dia masih terjebak dan terus menghirup udara beracun di dalam kota. Dia masih bertahan di dalam sana demi melindungi yang lain dengan mempertaruhkan nyawanya tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Dia berkata di dalam hatinya, "Teman-teman Tank Topper, aku serahkan sisanya kepada kalian." Setelah itu Tank Top Master mulai menggunakan tekniknya yang bernama Tank Top Deep Breathing, di mana dia menghirup semua asap beracun itu melalui hidung dan mulutnya. Kapasitas paru-paru Tank Top Master benar-benar berada di luar nalar. Dadanya tampak membusung dan membesar demi menampung seluruh asap beracun itu. Asap beracun yang tadinya memenuhi setiap sudut kota seketika terhisap dengan cepat dan berkumpul ke satu titik sentral, yaitu Tank Top Master. Bahkan asap beracun yang sedang dikeluarkan oleh Heavy Smoker pun langsung dihisap oleh Tank Top Master. Monster itu pun terkejut melihatnya. Dia berkata, "Oh tidak, asapnya." Setelah itu tiba-tiba muncul Flashy Flash yang langsung melepaskan tendangannya kepada Heavy Smoker menggunakan teknik bernama Surging Wind Blade Kick. Tubuh Heavy Smoker pun langsung terbelah dan hancur seketika terkena tendangan Flashy Flash, persis seperti saat ditabrak oleh Tank Top Master sebelumnya. Dan saat itu Tank Top Master pun berhenti menghisap asap beracun itu. Lalu dia memanggil Flashy Flash dengan ekspresi kaget. "Flashy Flash!" Flashy Flash merespon tindakan Tank Top Master sebelumnya dengan berkata, "Jangan-jangan kau ini sebenarnya vacuum cleaner ya? Tapi berkatmu, aku jadi lebih mudah bergerak." Setelah itu Flashy Flash memutar pedangnya dengan sangat cepat, menciptakan pusaran angin di sekitar pedangnya. Melihat Flashy Flash akan menyerang, Tank Top Master yang ada di belakangnya memberikan informasi penting terkait kemampuan Heavy Smoker. Dia berteriak, "Hati-hati, monster itu bisa membuat kloningan menggunakan asapnya." Mendengar itu Heavy Smoker tertawa dan berkata, "Apa kau tahu, asap milikku ini jumlahnya tidak terbatas." Tapi Flashy Flash sama sekali tidak peduli. Dia tetap maju dan menyerang Heavy Smoker menggunakan pedang yang diputar dengan sangat cepat hingga menciptakan pusaran angin masif yang berpusat pada bilah pedangnya. Dan tanpa ragu, Flashy Flash melepaskan tebasannya menggunakan teknik yang bernama Sky Riving Scattered Flash Slash. Seketika itu juga, pusaran angin tajam yang menyelimuti pedangnya langsung mencabik-cabik tubuh Heavy Smoker yang saat itu terperangkap di dalamnya, meremukannya hingga hancur berkeping-keping. Sisa-sisa potongan tubuh monster itu pun berjatuhan tepat di hadapan Flashy Flash dan Tank Top Master. Saat itu, tubuh Tank Top Master terlihat gemetar hebat. Lalu ada darah yang keluar dari mulut dan hidungnya akibat menghisap asap beracun dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi, alih-alih memperhatikan kondisi tubuhnya sendiri, dia justru terkejut
dengan kekuatan Flashy Flash. Dia berkata di dalam hatinya, dalam sekejap, apakah pria ini selalu sekuat ini? Sementara itu, sambil menyarungkan pedangnya, Flashy Flash berkata, setidaknya kita tahu bahwa gulungan ninjutsu rahasia yang dia tinggalkan benar-benar berfungsi. Itu adalah kesimpulan yang bagus. Di sini Flashy Flash mengomentari tekniknya yang baru saja dia gunakan yang ternyata berhasil. Dari ucapannya itu, sepertinya Flashy Flash mempelajari teknik itu dari gulungan ninjutsu rahasia yang ditinggalkan oleh seseorang yang Flashy Flash sebut dia, di mana dia ini kemungkinan besar adalah MT Void, sang pemimpin desa ninja. Tapi sayangnya di luar dugaan, kekalahan Heavy Smoker justru memicu situasi yang lebih buruk terjadi. Karena saat itu, dari setiap serpihan tubuh Heavy Smoker yang berserakan, asap beracun justru keluar dengan jauh lebih deras, menciptakan situasi yang jauh lebih gawat. Flashy Flash pun langsung berteriak, asap keluar dari tubuhnya. Kota ini sudah tidak bisa diselamatkan, perluas zona evakuasi. Sementara itu, mobil lapis baja yang dinaiki Suiryu dan timnya masih melaju dengan cepat di jalan tol menuju lokasi target mereka, yaitu Garo. Dan Suiryu masih saja merenung, tapi kali ini dia memikirkan Saitama yang sebelumnya tiba-tiba muncul mengalahkan monster, lalu pergi lagi tanpa ada orang yang menyadarinya. Entah apa yang dia pikirkan tentang Saitama saat itu, tapi Suiryu hanya diam termenung selama perjalanannya di dalam mobil berlapis baja. Setelah itu, kembali ke kota P. Di sana, Tatsumaki sedang dikepung oleh sekawanan monster serangga yang terbang cepat bergerombol. Yang mengejutkan, monster itu ternyata terus bertambah banyak dengan sangat drastis. Terlihat satu serangga membelah diri menjadi dua, lalu dua serangga itu membelah diri lagi menjadi 4 serangga, lalu 4 serangga itu membelah diri menjadi 8 serangga, dan begitu seterusnya menjadi kelipatan yang tak terhingga. Tatsumaki cukup terkejut melihatnya. Dia berkata, mereka berkembang biak secara eksponensial, membengkak dalam sekejap mata. Setelah itu Tatsumaki terlihat berpikir, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan senyuman di wajahnya dia berkata, tapi ini bukan masalah. Tidak lama dari itu, dia bersiap untuk memeras seluruh kawanan serangga itu. Hingga akhirnya kawanan serangga yang membengkak dengan jumlah yang tak terhitung itu menjadi sangat tipis dan hancur seketika. Tatsumaki tersenyum lagi sambil berkata, tetap saja mereka hanya serangga. Tapi hal yang tak terduga terjadi. Di saat Tatsumaki merasa dirinya sudah menang, tiba-tiba ada sesuatu yang terlihat akan keluar dari tanah. Dan itu adalah monster serangga tadi, yang ternyata ada yang berhasil bertahan dengan bersembunyi dari serangan Tatsumaki sebelumnya. Serangga yang bertahan itu kembali membelah diri secara masif, dan kini justru jumlahnya semakin banyak, seperti sebuah ledakan yang berhamburan ke udara dan membanjiri seisi kota. Tatsumaki pun terkejut melihat hal itu, dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 109. Money